Halo semuanya, perkenalkan nama aku Britney Island dari kelas 10E absen 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang isi posterku yang bertema demam berdarah. Nah, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue atau disebut juga dengan flavivirus yang ditularkan atau terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, penularan demam berdarah itu melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi oleh virus dengue. Nyamuk ini menularkan virus kepada orang ketika menggigit orang yang terinfeksi dan kemudian dapat menyebarkannya ke orang lain yang menggigitnya lagi. Seperti contohnya itu nyamuk biasa atau nyamuk Aedes aegypti yang menggigit orang yang sudah terinfeksi virus dengue itu akan terinfeksi oleh virus tersebut, sehingga jika mereka menggigit orang lain, orang tersebut akan terkena penyakit DBD. Nah, replikasi virus dengue terjadi ketika virus masuk ke dalam sel inang dan membajak mesin sel untuk membuat salinan genom RNA dan protein virusnya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti penempelan pada sel inang, masuk ke dalam sel, pelepasan genom, sintesis komponen virus baru, perakitan, dan akhirnya pelepasan partikel virus baru untuk menginfeksi sel lainnya. Struktur virus dengue terdiri dari genom RNA untai tunggal positif ssRNA yang dibungkus oleh protein kapsid, protein membran, dan subung lipid yang mengandung protein envelope. Inang virus DBD itu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Siklus hidup DBD terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan yang dikenal sebagai siklus Lana-Guda karena bentuk grafiknya. Fase demam itu biasanya 1 hingga 3 hari yang ditandai oleh demam tinggi, diikuti fase kritis yaitu 4 sampai 6 hari, yaitu saat demam turun namun beresiko tinggi mengalami perdarahan dan shock. Lalu fase pemulihan yaitu 7 sampai 10 hari saat tubuh mulai memulih dari penyakit DBD. Ada juga dampak dari penyakit DBD. Nah, dampaknya ini dapat bervariasi, tetapi dapat mulai dari demam tinggi yang mirip flu pada kasus ringan, hingga komplikasi parah seperti kebocoran plasma yang menyebabkan shock dan kegagalan organ seperti hati, paru, dan ginjal. DBD juga dapat menyebabkan perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan internal, dan penurunan kesadaran, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Upaya untuk mencegah ini yaitu gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, menggunakan obat nyamuk dan kelambu, memakai pakaian tertutup, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan daya tahan tubuh melalui pola makan sehat. Vaksinasi dengue juga dapat dilakukan untuk anak usia tertentu. Jadi kita dapat mencegah penyakit DBD dengan mencegah perkembangbiakan nyamuk di sekitar lingkungan kita. Sebagai orang yang sudah pernah terkena DBD, saya mengalami beberapa gejala seperti demam tinggi yang 39 derajat Celcius, dan juga merasa nyeri di sekitar tubuhku, dan juga bintik-bintik merah di sekitar kulit. Nah, saya itu harus diinfus dan juga mengambil darah setiap hari untuk ngecek. Nah, jika ini terjadi, itu berarti trombosit kita menurun, sehingga kita harus mengkonsumsi berbagai makanan yang bergizi dan minum vitamin yang banyak. Seperti contohnya saat saya mengalami DBD, saya minum jus jambu yang dapat meningkatkan trombosit dan kesehatan tubuhku. Sekian, terima kasih.